Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulullah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berlimpah nikmatnya. Di antara nikmatnya adalah nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, dan nikmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelatihan ruqyah mandiri dan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang tetap istiqomah mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan materi kita. Pertemuan kedua ini insyaallah kita sama-sama mencoba mempelajari, mengenalkan ciri-ciri orang yang terkena gangguan, baik itu gangguan sihir ataupun gangguan ain. Sebelum kita masuk ke pelatihan yang kedua, kita tes dulu ya. Kemarin masih ingat atau udah lupa? Masya Allah. Apa itu ruqyah? Halo. Apa itu ruqyah? Hah? Apa itu ruqyah, Bu? Masya Allah ya. Alhamdulillah. Kita masuk langsung ke pertemuan yang kedua atau sesi yang kedua, yaitu ruqyah menggunakan STB. Nah, metode ruqyah itu bermacam-macam. Ada STBA atau BSI, nah itu atau TTB, itu banyak metodenya. Tapi hari ini insya Allah kita akan menggunakan metode ruqyah dengan metode STB. Kenapa kita melakukan metode ini? Apa dasar kita sehingga kita menggunakan metode ini dengan kalimat STB? Baik, insya Allah kita akan mulai. Teknik dasar ruqyah. Ruqyah bukan hanya dengan membaca doa kepada pasien, orang yang sakit, tapi Rasulullah mengajarkan beberapa teknik pendukung kepada kita semua. Makanya kalimat STB tadi saya ambil dari teknik yang diajarkan Rasulullah. Yang pertama, STB adalah sentuhan. S-nya adalah sentuhan. Orang yang sakit itu disentuh bagian yang sakit sambil dibacakan doa. Makanya kata Rasulullah, idza stakaita fadha yadaka haitsu tashtaki wa qul bismillah a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min wajhi hadza thumma fa' yadaka thumma 'id dzalika al-qur'an. Ada sahabat mengadu kepada Nabi, sakitnya semakin parah, ya Rasulullah, aku sudah berusaha kesana kesini mengobati penyakit ini, tapi penyakit ini enggak sembuh-sembuh ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, idza stakaita, jika engkau merasa sakit, fadha yadaka, letakkan tanganmu pada bagian yang sakit. Lalu setelah itu bacalah bismillah sebanyak 3 kali. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min wajhi hadza thumma fa'yadak thumma 'id dzalika al-qur'an. Contohnya gini, contoh ibu sakit tangan,
Ya, kemudian kita pegang sambil baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Atau bisa juga min syarri ma ajidu min waji'i hada. Setelah itu diangkat, letakkan lagi, baca lagi. Setelah itu, setelah selesai, angkat lagi, taruh lagi. Bisa kita lakukan 3 kali, 5 kali, atau 7 kali. Ini sentuh. Ini bagian yang disentuh. Karena Nabi mengajarkan kepada sahabatnya untuk menyentuh bagian yang berasa sakit. Pegang seperti ini. Ustaz, bagaimana kalau sakit gigi? Sentuh bagian yang sakit itu. Lalu baca lain. Tapi dengan apa? Ya, yakin kepada Allah bahwasanya Al-Quran itu adalah syifa, adalah obat. Nah, ini yang pertama. Makanya S-nya adalah sentuhan, bagian yang sakit disentuh. Nanti kita akan gabungkan antara sentuhan, tiupan, dan buangan. Silahkan Pak. Dalam riwayat lain disebutkan, annahu syaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waja'an. Kita baca dulu ini. Waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allam min jasadik wa qul bismillah thalathan wa qul 7 marrat a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir." Ini sahabat Uthman al-Awth al-Thaqafi mengadu sakitnya kepada Rasulullah setelah dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, saya sakit-sakitan terus gitu. Apa penyebabnya? Dan sakitnya ini gak sembuh-sembuh. Saya sudah ke tabib ini, saya sudah ke sini, tapi gak sembuh-sembuh. Maka dia mendatangi Rasulullah, meminta doa kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengajarkan doa ini. Baik. Fi wada'in yad'al marid ta'dithun lahu wa ta'arrafun li shiddati maridihi liyad'u lahu bil 'afiyah 'ala hasbi ma yubdu lahu minhu. Apa tujuan kita menyentuh orang yang sakit atau menyentuh bagian yang sakit? Maka ini jawabannya. Meletakkan tangan pada orang yang sakit adalah penenang bagi dirinya, sebagai ungkapan empati terhadap beratnya penyakit yang dideritanya, untuk dapat mendoakan kesehatan yang lebih efektif dengan seberapa besar empati yang ditampakkan untuk si pasien dari diri kita. Nah, ini tujuan kita memegang bagian yang sakit atau memegang pasien yang sakit. Ini tujuan kenapa kita harus memegang? Ini alasannya. Sudah paham sampai di sini? Yang kedua, tiupan. Ibunda Aisyah mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida ahadun min ahlihi nafatha alaihi bil mu'awwidzat. Kata Ibunda Aisyah, dahulu Rasulullah apabila ada anggota keluarganya sakit, maka beliau akan menitipnya dengan membaca doa-doa perlindungan. SPB, tiupan. Nanti kita akan praktekkan cara meniupnya. Ibunda Aisyah juga pernah ditanya oleh sebagian sahabat, ya, datang ke rumahnya. Kemudian dia mengatakan, wahai Ibunda Aisyah, bagaimana sih cara Rasulullah meniup ketika ada keluarganya yang sakit? Maka kata Ibunda Aisyah, karena yang futu akil zabibi la riqa ma'ahu. Cara meniupnya sama seperti orang yang makan kismis, tiupan tanpa adanya air liur. Gitu. Yang penting jangan apa? Ikut airnya. Nah, insyaallah. Imam An-Nawawi juga menjelaskan wan-nafthu nafaqan latifun bila riqin wa fihi istihbabun nafth wa fi ruqyah wa qad jama'u ala jawaz wastahabbuhu al-jumhur min as-sahabah wa tabi'in wa man ba'dahum. Kata an-nafs dalam bahasa Arab maknanya adalah tiupan yang lembut. Tiupan yang lembut tanpa adanya air liur keluar. Di dalamnya ada kesunahan meniup saat meruqyah. Para ulama telah berijma tentang kebolehannya
mayoritas sahabat dan para tabi'in setelahnya juga menganggapnya sebuah kesunahan. Baik, lanjut Pak. Yang ketiga, buangan. Kata Ibunda Aisyah, kata Rasulullah SAW, "Idza atal marid fada'alahu." Wa fi riwayatin yu'awwidu ba'dhum yamsahuhu bi yaminihi wa yaqul adhibil ba's rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifaa la yughadiru saqama. Baik, ini buangan. Contohnya tadi apa? Ketika tangan kita sakit, kita pegang sambil baca doa pertama bisa. Bismillah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa u'adzibati. Sambil diikuti buangan. Ya, bersamaan. Dipegang dulu sampai selesai baca doa tadi. Baru setelah itu, setelah selesai baru disambil dibuang. Nah, kalau gigi set bagaimana kalau meniupnya? Tiup pertama dipegang, setelah itu tiupkan ke kedua telapak tangan, baru setelah itu buang. 3 kali ya, 3 kali. Nah ini juga sama, 3 kali. Tiup 3 kali, dibuang sama 3 kali. Nah makanya inilah metode STB, sentuhan, tiupan, dan buangan. Makanya ketika baruqyah, pertama kita pegang, baca ayat-ayat ruqyah, ya, doa-doa ruqyah. Setelah selesai baru ya diusap sambil ditiup. Kenapa harus kita tiup? Tiup angin yang keluar dari lisan kita, insya Allah itu adalah senjata yang paling ampuh untuk melumpuhkan jin yang ada di dalam tubuh pasien. Makanya kita tiup. Karena ini kesunahan. Karena nanti insya Allah ada beberapa sahabat diajarkan oleh Nabi ketika ada orang yang yang dilihat oleh Rasulullah, orang itu lesu. Orang itu sedih, padahal hartanya banyak, padahal semuanya ada. Kata Rasulullah, orang itu telah terkena ain. Maka kata Rasulullah, wahai sahabatku, ruqyah dia. Memang orang lain tidak bisa melihat bahwasanya orang itu terkena penyakit ain, tapi Rasulullah mengatakan ruqyah dia sedang terkena ain. Maka begitu diruqyah oleh Rasulullah, barulah ada semangat untuk hidup. Nah, baik, kita lanjut. Bacaan pembentengan sebelum meruqyah orang lain. Ini yang sangat penting bagi kita. Setiap hari kita baca doa ini. Bukan hanya untuk meruqyah orang lain, tapi meruqyah diri kita sendiri. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu rutinkan baca doa ini, jangan lupa air minum yang sering kita minum atau galon gitu ya, itu setelah baca doa ini tiupkan ke dalam galon, supaya orang yang meminumnya nanti itu insya Allah ya, ketika ada gangguan insya Allah akan hilang. Ketika ada air dalam diri insya Allah akan hilang. Makanya rutinkan membaca doa ini, lalu tiupkan kepada air ya, air untuk kita minum. Ada sebuah kisah Bapak dan Ibu. Sebelum saya lanjutkan, ada orang yang terkena batu ginjal, dan itu dokter mengatakan itu harus dioperasi, nggak bisa kalau nggak dioperasi. Lalu dia mengatakan, saya nggak ada biaya, hanya dia pulang. Bagaimana cara menghilangkan ini? Terus saya mengatakan, coba minta sama Allah. Allah yang maha karim, Allah yang maha ghafur, Allah yang maha syifa, Allah yang maha penyembuh. Coba minta sama Allah. Setiap baca Al-Quran, sediakan air depan. Lalu setelah baca Al-Quran, tiupkan kepada air itu, lalu mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan air ini sebagai perantara, sebagai wasilah untuk mengangkat penyakit yang ada dalam tubuh ini. Dan aku yakin kepada ya Allah, karena Engkaulah yang bisa menyembuhkan. Tidak ada penyakit kecuali ada obatnya. Dan aku mohon kepada ya Allah, angkat penyakit ini. Dirutinkan oleh saudara kita ini, dirutinkan dengan izin Allah selama 1 bulan, dirutinkan. Itu cek kembali, masya Allah, dokternya kaget. Batu ginjal yang seharusnya dioperasi seketika hilang dengan izin Allah. Maka ini kuncinya ya,
yakin sama Allah. Baik. Nah ini sebelum kita meruqyah harus dipersiapkan dulu ini. Kenapa harus kita persiapkan ini? Supaya nanti ketika kita meruqyah, jinnya nggak balik ke kita. Ya, supaya jin itu nggak balik kepada kita. Supaya dia keluar mencari apa? Tempat yang lain. Dia tidak menyerang kita dan juga tidak menyerang keluarga. Nah ini. Baik. Sangat disarankan agar para peruqyah membaca doa perlindungan ini sebelum melakukan praktek ruqyah kepada orang lain, supaya Allah menghindarkan Anda dari segala para bahaya dan efek serangan balik pasien. Ini yang pertama, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Insyaallah sudah hafal semua ya, Bu? Insyaallah. Yang kedua, a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Silakan Pak. U'idzukum bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamma. Ini yang sering terkena penyakit susah tidur, ya, dia terkena penyakit ain, baca doa ini berulang-ulang. Yang misalnya dia susah tidur atau sering mimpi dia ketemu orang dan orang itu selalu mengancamnya, baca doa ini terus, baik itu di waktu pagi, di waktu sore hari, atau dibaca sebelum tidur. Nah, insya Allah Allah akan menghindarkan kita dari gangguan makhluk yang jahat. Baik, silakan Pak. Allahumma inni a'udzu biwajhikal karim wa bi kalimatillahi tammah min syarri ma anta akhidun bi nasiyatihi. Allahumma anta takshiful ma'zam wal ma'tham. Allahumma la yuhzamu junduk wa la yukhlafu wa'duk wa la yarfa'u dzal jaddi minka jaddu subhanaka wa bihamdi. Nah, satu lagi Pak, ke bawah lagi. Baik. A'udzu biwajhillahil 'azim alladzi laysa syai'un a'zamu minhu wa bi kalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna barrun wa la fajir wa bi asma'illahil husna kulliha ma 'alimtu minha wa ma lam na'lam min syarri ma khalaqa wa barra wa dhara. Doa ini Bapak dan Ibu sudah tahu? Belum? Dulu ketika Nabi sedang berjalan di antara dua bukit, tiba-tiba datang ifrit berteriak kepada Nabi. Dan di antara ifrit, di antara pasukan jin itu ada jin yang membawa obor. Jin yang membawa obor ini ingin membakar Rasulullah. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, ketika Rasulullah membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat kursi, maka para jin itu semakin mendekat. Kata Rasulullah, apa yang saya lakukan? Maka datanglah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, lalu mengatakan, hai Muhammad, kalau kamu baca doa ini, ya, ini dan ini, baca doa ini, maka jin itu akan jatuh tersungkur ke mulutnya, dan obor yang dibawanya itu akan menimpa diri mereka. Kata Rasulullah, doa apa ya Jibril? Maka Jibril mengajarkan doa ini kepada Rasulullah SAW. Setelah dibaca oleh Rasulullah, maka jin yang membawa obor tadi seketika tubuhnya terbakar dan meminta ampun kepada Rasulullah. Ini doanya. Dibaca, dihafal. Kalau bisa. Kalau nggak bisa jangan dipaksa. Nah ini. Makanya a'udzu biwajhillahil 'azim alladzi laysa syai'un a'zam minhu wa bi kalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna barrun wa la fajir wa bi asma'illahil husna kulliha ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam wa ma lam a'lam min syarri ma khalaqa wa barra wa dhara. Nah ini dihafal. Ya, ini Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu ingin melakukan ruqyah orang lain, jangan baca yang lain dulu, baca doa yang pertama. Ini, makanya kalau saya mau meruqyah itu, saya nggak baca yang lain. Ini saya baca dulu. Saya baca 3-7 kali.
Ketika orang itu terkena gangguan, seketika dia akan bereaksi. Ya, seketika dia pasti akan bereaksi. Ini doanya. Nah, ini saya bacakan rahasia saya. Ya, ini rahasia ini. Makanya kalau orang lain kan itu baca ini dulu kan. Nah, ini baca doa ini dulu. 3 sampai 7 kali. Kalau Ustaz saya nih kayaknya terkena gangguan, dada sering sesak, baca doa ini. Ya, sambil lakukan STB tadi, pegang, ya. Setelah itu buang ke atas. Setelah dipegang, buang ke atas, bisa langsung ditiup, ya, tiup, usap lagi ke atas seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau baca boleh? Insya Allah nanti baca, insya Allah bisa. Nah, mau dibaca, mau lebih bagus dihafal. Lebih bagus lagi dihafal. Nah, kalau belum hafal boleh dibaca. Makanya ruqyah itu lebih dahsyat kalau kita sendiri yang meruqyah diri kita. Saya punya syekh orang Mesir, dia kebetulan mengajar di universitas di Condet. Dia terkena sihir. Setiap malam rumahnya itu dilempari paku. Setiap malam rumahnya itu seperti orang menemukan pasir. Begitu saya katakan coba baca doa ini Syekh, maka dia baca. Begitu sampai wa bi kalimatillahi tamma allati la yujawizuhunna, seketika nggak bisa ngomong, langsung kaku Syekhnya itu. Maka saya bilang ini disebut dengan sihir mematikan empati orang lain, mematikan hubungan kehormatan orang lain. Ya, orang itu. Maka saya suruh baca doa ini. Nah, baik, silakan Pak. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adallat wa rabbal aradin wa ma aqallat wa rabbas syayatin wa ma adallat kulli jaran min syarri khalqika kullihim jami'an an yaqtur alayya ahad minhum aw an yabghiya azza jaruka wa jalla thana'uka wa la ilaha illa wa la ilaha ghairuka illa Qur'an wa la ilaha illa ghairuka la ilaha illa anta. Nah, ini juga dihafal. Makanya semakin kita semakin lanjut usia, semakin kita menghafal biar lebih cerdas. Masya Allah. Insya Allah. Nah, insya Allah nanti Bapak dan Ibu silahkan nanti dibaca ini ya terjemahannya. Baik, silakan Pak. Baik. Nah, terakhir kita tutup dengan doa ini. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Baca doa ini sebanyak 7 kali. Lalu tiupkan ke kedua telapak tangan kita, usapkan ke seluruh tubuh dan tiupkan ke tempat air minum kita. Setelah membaca doa pembentengan tadi. Nah, itu supaya kita dan keluarga kita terbentengi, terjaga, supaya serangan balik tidak masuk ke dalam diri kita dan keluarga kita. Sudah paham sampai di sini? Insyaallah. Baik, kiri orang terkena ain. Ini penyakit ain. Ain itu Bapak dan Ibu lebih dahsyat daripada sihir. Ain itu lebih dahsyat daripada sihir. Sihir mudah kita ruqyah, tapi kalau ain itu berkali-kali kita ruqyah baru dia sembuh. Ini kalau ain. Makanya nanti kita akan tahu saking dahsyatnya sampai Rasulullah mengatakan ain itu ya sangat dahsyat sekali. Baik. Pertama, kesemutan, sering kesemutan, duduk sedikit kesemutan. Baik itu tangannya ataupun kakinya, itu kesemutan. Nah, ini baik dia mau duduk ya, baru duduk sebentar tangan kesemutan, kakinya kesemutan. Ini tanda orang terkena penyakit ain. Itu. Yang kedua, rasa sedih tanpa sebab. Bawaannya sedih, padahal nggak ada yang disedihkan. Nangis tanpa sebab. Tertawa ya, kalau tertawa hati-hati. Ya, sedih. Ini kalau sudah sedih nih, nah ini tandanya orang yang terkena gangguan ain. Makanya hati-hati. Kalau ada orang sedih, nah, lihat dulu, tanya dulu. Dia menyedihkan apa? Nah,
Nah gitu. Nah ini yang ketiga, dada tiba-tiba sesak tanpa diagnosis yang jelas secara medis. Sesaknya ini ada waktu-waktu tertentunya. Ada waktu-waktu tertentu. Biasanya sesak ini datang itu setelah asar menjelang maghrib, atau setelah maghrib, atau setelah isya di atas jam 10. Itu baru ya sesak ini muncul. Ini tanda-tanda orang yang terkena gangguan ain. Ini. Kemudian kepala pusing dan sakit dari arah belakang hingga ke mata, atau juga sering migrain. Kadang sebelah sini sakitnya luar biasa. Dikasih obat pun nggak mempan, dikasih apa pun nggak mempan. Kadang sebelah kiri, kadang sebelah kanan. Kadang dari belakang itu masya Allah, yang nggak bisa kesentuh. Nah ini tanda-tanda orang yang terkena ain. Kalau bapak dan ibu sudah menemukan tanda-tanda ini, maka segera melakukan terapi ruqyah mandiri. Makanya inilah pentingnya kita belajar ruqyah supaya kita bisa meruqyah diri kita dan keluarga kita. 5. Emosi menjadi lebih dan hawa yang kuat untuk marah-marah. Yang tadinya penyabar tiba-tiba marah, dan marahnya itu tidak seperti biasanya. Marahnya itu meledak-meledak, ya, saking emosinya. Padahal masalahnya cuma ya sedikit kecil, masalah itu jadi besar. Nah ini tanda-tandanya. Susah tidur malam dan mimpi terpeleset. Di antara tandanya lagi susah tidur malam dan mimpi terpeleset. Dia sudah berusaha tidur, gak bisa. Sudah berusaha dengan sedemikian cara, baru dia bisa tertidur. Itu pun sebentar. Begitu dia tidur, bangun lagi. Nah, dan yang parahnya lagi, dia tidak bisa tidur, bisa bahkan sampai 2 hari 2 malam gak tidur. Ini saking bahayanya apa? Ain. Dan yang muncul itu selalu orang yang menghasatinya atau orang yang memberikan ain kepadanya. Muncul seseorang di hadapannya. Kenapa nggak tidur? Saya nggak bisa tidur. Kenapa saya selalu terikat dengan fulan ini? Kenapa seorang fulan ini terus hadir dalam hidupku? Nah ini tandanya berarti orang itulah yang telah memberikan ain kepada kita. Makanya kalau ada ya orang yang selalu hadir di pandangan kita, ya, dan dia selalu hadir baik dalam mimpi ataupun waktu kita sadar, maka ini tandanya orang itu berusaha memberikan ain kepada kita supaya kita apa? Sakit. Gatal-gatal pada kulit. Gatal-gatal pada kulit. Ini sama seperti yang pertama, yang ke-6. Banyak keluar keringat dan jantung berdebar kencang. Ini diantara tanda-tandanya, banyak keluar keringat dan jantung berdebar. Debarnya itu bukan kecil, kencang. Ini tandanya. Ya. Terus anak tiba-tiba rewel dan menangis dalam jangka waktu yang lama. Makanya kalau ada anak yang suka rewel, ya, misalnya dia ketika nangis dikasih susu langsung diam, atau ketika dia nangis dikasih roti langsung diam. Tapi ketika anak ini nangis, dikasih apapun dia nggak mau, dia akan terus menangis. Hati-hati, ini ain sudah masuk pada dirinya. Kalau ain ini sudah masuk pada dirinya, diri anak terutama anak kecil, lepaskan seluruh pakaiannya, keluarkan bajunya, pokoknya ditelanjangin, lalu bawa ke kamar mandi, kemudian cuci kedua kakinya sampai ke ujung rambutnya. Baru setelah itu bacakan ayat-ayat ruqyah, usapkan dari ujung rambut hingga kakinya. Begitu cara meruqyah anak kecil yang terkena ain. Sudah paham sampai di sini? Insya Allah sebentar ya, ditulis dulu ya. Nah, insya Allah. Nah, soalnya waktu kita cuma setengah jam, cepat nih. Baik. Badan kurus dan susah gemuk, makannya banyak, cemilannya banyak, sehari bisa 6 piring contoh. Tapi badan nggak gemuk-gemuk, malah badan semakin apa? Semakin kurus. Nah, hati-hati. Makannya sudah banyak,
kemilan tiap malam. Contoh, kalau badannya nggak gemuk-gemuk, makannya sudah bagus, ya. Pola makannya juga sudah bagus, ini sudah menandakan orang itu terkena ini. Makanya dihafal. Jangan sampai nanti ada pasien, Bapak sakit apa? Sakit perut. Langsung rukyah, jangan. Ditanyakan dulu. Jangan-jangan sakit perut itu karena makanan atau salah makan. Karena ada orang begitu, Bu ya. Ada orang meminta rukyah. Pak, saya ini sakit, dada saya sering sakit. Boleh nggak dirukyah? Langsung dirukyah. Ternyata sakitnya ini apa? Sakit karena merokok. Ya, sakitnya karena merokok. Bukan terkena gangguan ain. Nah, maksudnya di sini ya. Nah, nanti kita akan jelaskan insyaallah. Lebih secara detail. Baik. Rasa lemas, lesu, banyak menguap dan keinginan selalu rebahan. Nih, tanda. Baca Al-Quran 1 lembar ngantuk. Hati-hati. Baru buka Al-Quran sudah apa? Sudah muak. Hati-hati. Jangankan belum buka mushaf, baru megang mushaf aja sudah. Nah, hati-hati. Ini sudah. Nah, makanya ada orang di luar kajian itu, masya Allah, tahan sekali, tahan, bisa berjam-jam. Begitu masuk majelis, 5 menit sudah gelisah. Nah, ini sudah menandakan orang itu terkena. Makanya kalau ada orang yang di pengajian nggak kuat duduk di pengajian, 5 menit dia sudah gelisah, itu orang itu sudah terkena tanda-tanda terkena. Hati-hati, ini bahaya Anda. Baik. Rasa sakit yang berpindah-pindah dan nyeri di bagian bahu serta kedua belikat, nyeri, kadang tulangnya seperti ditusuk jarum. Kadang tulang itu seperti ditusuk-tusuk jarum. Ini tandanya orang itu terkena gangguan ain. Kedua belikatnya itu nyeri, bukan ininya ya, tulangnya itu seperti ditusuk jarum. Ini sudah menandakan orang itu sudah terkena gangguan ain. Begitu. Ya, maka kita harus kenali dulu ya ciri-ciri terkena ain. Hubungan sosial yang terganggu tanpa dahului masalah serius. Kehilangan nafsu makan, sebaliknya terkadang nafsu makan menjadi meningkat. Yang tadinya cuma 1 piring menjadi 3 piring. Contoh, nah, itu kan contoh. Yang tadinya cemilannya cuma 1 bungkus, sekarang jadi 5 bungkus. Hati-hati. Nah, ini yaitu contoh. Rasa panas atau dingin di beberapa bagian tertentu. Kadang apa namanya? Ketiak, samping ketiak itu sakit, kadang panas, kadang dingin, atau kedua belikatnya terasa panas atau dingin, itu tanda terkena gangguan ain. Ya. Kemudian kedua tangan dan kaki berkeringat disertai kesemutan. Muncul suf'ah, yaitu warna wajah yang berubah menjadi kekuning-kuningan, kemerah-merahan atau hitaman. Wajahnya putih tiba-tiba jadi hitam, bahaya. Berarti sering berjemur di lapangan. Nah, maksudnya wajahnya itu berubah. Ketika kita pandang, itu pasti ada kemerah-merahannya. Di bagian mana, Ustaz? Di bagian samping mata sini, ya, sampai ke samping daun telinga, ya. Baik itu kemerah-merahan, kekuning-kuningan atau kehitam-hitaman. Itu tanda melihat orang itu terkena gangguan ain atau tidak. Pertama lihat ujung telinga. Kalau akhwat bagaimana, Ustaz? Bisa nggak dilihat telinganya dulu? Jangan. Lihat dulu gangguan yang ini dulu. Kalau yang itu biarin aja, jangan dilihat. Nah, lihat dulu yang ini. Nah itu biasanya kalau orang terkena ain itu ya, baik salah satunya itu biasanya telinganya merah, ininya, ujung telinganya merah. Pasti ketika ini merah berarti pasti ada yang lain. Bisa dia gelisah, bisa dia sedih, ya. Pokoknya pasti ada yang lain. Kalau telinganya merah berarti sudah double. Itu menandakan
daun telinga ini, atas atau bawah, itu merah. Nah ini tanda orang terkena gangguan ain. Timbul penyakit yang tidak mempan diobati secara medis dan selalu kambuh. Nah ini 18 tanda-tanda orang yang terkena ain. Saking bahayanya ain, Rasulullah memperingatkan dengan tegas dalam sabdanya, "Aktsiru man yamutu min ummati ba'da qada'illah wa qudrihi bil ain." Kebanyakan yang meninggal di umatku setelah qada dan qada'nya Allah adalah karena ain. Ini saking bahayanya ain, bisa mematikan. Saking bahayanya penyakit ain itu bisa mematikan. Makanya ain itu lebih dahsyat daripada sihir. Sihir mudah diobati, sihir mudah diruqyah. Tapi kalau ain itu tidak, ya, bisa diruqyah sekali, itu harus berkali-kali. Ya, karena apa? Inilah saking bahayanya ain. Nah itu bisa apa? Mematikan. Baik. Itu gangguan ain itu dari pihak luar atau Dari orang dan pihak luar ke kita. nah, Ya, yang diberikan kepada kita. Ain itu adalah mata pandangan jahat yang dituju kepada kita. Nah, Kayak sihir ya. Hah? Kayak sihir dari luar gitu. Iya, nanti kita lihat dulu ciri-cirinya. Nah, setelah ini insya Allah baru kita jelaskan. Ciri-ciri ain sudah dipahami? Oke. Ciri-ciri orang yang terkena sihir. 1. Sakit kepala berkepanjangan. Sakit kepala yang berkepanjangan. 2. Rambut rontok hingga hampir botak. Ya. Perut tiba-tiba membusung atau paha membesar. Ini tanda terkena sihir. Kalau perutnya besar, kadang kakinya besar seperti yang di gajah. Maaf, kemarin saya juga pernah menemui pasien seperti itu. Kakinya itu masya Allah, astagfirullah, besar sekali. Saya mau ruqyah, dia nggak mau. Saya bantu untuk meruqyahnya, dia nggak mau. Nah kalau dia tuh nggak mau, berarti dia, makanya orang kesurupan atau orang terkena sihir, jangan kita katakan, "Nak, kamu ikut rumah ke masjid di ruqyah." Oh jangan. Dia akan lari. Dia akan lari. Makanya kalau ada orang yang terkena gangguan, terkena sihir, dibawa ke tempat ruqyah lah, lari. Makanya caranya kita katakan, "Nak, kita beli jajan. Apa yang kamu sukai? Jajan apa yang kamu sukai?" Nah, kalau kita sudah seperti itu, kita bawa baru ke tempat ruqyahnya. Dan itu pun jangan ke tempat ruqyahnya langsung. Kita janjian di salah satu tempat. Iya, kalau kita ke tempat ruqyahnya, di depan pintu dia akan lari. Iya, dia akan lari. Dia karena dia sudah jin itu yang membisiki, jangan kamu akan ruqyah sama ustaz itu, kamu akan ruqyah sama fulan itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia kabur, lari. Nah, ini ya orang yang terkena gangguan sihir. Mengalami gatal hingga sakit kulit yang parah dalam waktu yang sangat cepat. Ya. Muncul penyakit yang datang pada jam-jam yang tertentu. Nah ini seperti yang tadi, ya, setiap habis maghrib, ya, dia pusing. Setiap habis sebelum maghrib, dia misalnya sesak napas. Ini tanda orang terkena sihir. Makanya tanda-tanda inilah yang penting, yang wajib diketahui. Makanya peruqyah itu banyak peruqyah, tapi tidak mengetahui ciri-ciri tanda-tanda ini. Langsung meruqyah aja. Karena apa? Tujuannya, nah itu. Makanya peruqyah itu, tujuan kita meruqyah bukan di ajil mal, bukan untuk mendapatkan harta, tapi bagaimana kita bisa menolong saudara kita. Siapa tahu dengan kita membantu dia meruqyah, ya, kita bantu dia ruqyah, kemudian dia sehat, kemudian kesehatannya itu dijadikan apa? Mengabdikan diri kepada Allah, masya Allah, pahalanya akan terus mengalir. Nah ini tujuan kita apa? Meruqyah. Baik.
mengalami impotens mendadak ketika hendak mendatangi istrinya. Demikian juga sebaliknya, istri tiba-tiba keluar darah saat suami hendak mendatanginya. Ini sama seperti haid kemarin. Sebelum haid, 1 minggu sebelum haid, ya, itu perut sakit, sakitnya luar biasa. Dikasih obat apapun sakit, nyeri. Atau setelah haid, 1 minggu setelah haid itu sakit, perutnya sakit. Ini tandanya orang yang terkena zilzal, goncangan syaitan. Maka hendaklah diruqyah. Toko dan tempat usaha selalu terlihat tertutup oleh para pelanggan. Kalau tokonya tadinya ramai, tiba-tiba sepi. Yang tadi rumahnya yang masya Allah, yang lampunya luar biasa, kelihatan gelap. Ini tandanya toko atau rumah itu terkena sihir. Maka doa yang dua tadi itu dibaca, lalu tiupkan ke salah satu wadah yang berisi air, lalu buat ngepel di toko atau di rumah. Nah ini insya Allah ada caranya nanti, cara meruqyah rumah. Makanan cepat basi, muncul belatung pada nasi yang baru dimasak. Nah ini Bapak pernah nggak menemukan ini? Pernah nggak? Basi pernah. Kalau belatung enggak. Kalau saya pernah, ketika saya diminta sama seorang datang ke rumahnya, saya kaget. Begitu saya masuk ke rumahnya, itu nggak ada belatung di depan pintu. Begitu saya masuk ke dalam rumahnya, begitu mau keluar, belatungnya masya Allah banyak sekali. Ini tandanya rumah itu terkena sihir. Dan pohon bidara yang ditanam itu mati. Nah ini menandakan apa? Rumah itu terkena sihir. Nah cara meruqyahnya, ruqyah dulu penghuninya, baru rumahnya. Jangan rumahnya dulu baru penghuni, tapi penghuninya dulu baru rumahnya. Atau bisa dipadukan, penghuni beserta rumahnya. Bagaimana caranya nanti insya Allah. Lanjut. Mimpi terbang dikejar-kejar orang yang tidak dikenal, ingin dibunuh. Nah ini juga terkena, ya, tanda-tanda orang terkena sihir. Atau mimpi tenggelam, mimpi di kuburan, mimpi di tempat menyeramkan, atau mimpi hanyut. Nah ini tanda-tanda orang terkena sihir. Indah disebut dengan sihir mematikan. Mematikan simpati orang lain. Hati-hati. Muncul suara letupan keras di atap, atau suara pasir ditaburkan di atap rumah. Kalau bapak dan ibu menemukan suara, ya, muncul suara atau bau yang kurang enak dalam rumah, itu tandanya ada gangguan di dalam rumah, maka segera dibersihkan. Ada di Cikarang, dia baru beli rumah. Kemudian setelah akad sudah sudah akad dengan pemilik rumah itu, kemudian besoknya dia tempatin. Anaknya yang tadinya tidur di kasur itu dipindah ke kamar mandi. Begitu bangun kaget, kok saya ada di kamar mandi? Siapa yang pindahin saya? Kemudian ibunya yang sedang asik tidur di kamar itu ditaruh di dapur. Itu berbulan-bulan mereka alami. Nah, maka harus dibersihkan dengan diruqyah. Nah, gitu. Muncul bau-bau yang aneh di sekitar rumah. Ini tanda-tanda orang yang terkena gangguan sihir. Nah, makanya kalau ini sudah ada, ya, dari ciri-ciri ain, kemudian dari ciri-ciri sihir kita temukan pada diri kita, maka segeralah kita taubat kepada Allah. Yang pertama taubat dulu. Kenapa kita taubat? Siapa tahu, ya, kita nggak tahu ada dosa yang belum pernah kita taubatin kepada Allah, sehingga dengan taubat, dengan maksiat itulah, dengan dosa itu kita mudah dirasuki, mudah dikirimkan sihir oleh orang lain. Maka kita pertama taubat kepada Allah, minta ampun, baru melakukan ruqyah. Sudah paham sampai di sini?
Baik, kita percepat. Ciri orang diwarisi keturunan jin nasab atau orang itu memiliki jin nasab. Apa ciri-cirinya? Apa tanda-tandanya? Silahkan kita bacakan langsung. Ya, keturunan yang diikuti jin nasab biasanya sudah bisa dideteksi sejak kecil, sebab ada ciri-ciri khusus keturunan yang mendapat warisan jin nasab dari leluhur. Yang pertama, mampu merasakan keberadaan jin, mampu melihat jin secara langsung setiap, mampu menceritakan peristiwa yang akan terjadi dan yang terjadi sebelum dan setelah terjadi. Contoh, ada orang mengatakan sebelum dibangunnya masjid ini, di sini ada pohon besar, di sini banyak keramatnya, di sini banyak ininya. Nah, berarti orang itu punya jin keturunan. Ustaz, apakah jin keturunan itu membahayakan? Oh, sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Pertama sehat, tapi di akhir hayat dia akan menyiksa. Gantian, karena dia diperalat di waktu sehatnya, maka ketika sakitnya dia akan menyiksa. Gantian. Waktu itu saya pernah diajak ke salah satu rumah sakit di pelabuhan. Nah itu pernah saya diajak ke sana. Kemudian saya bilang, kita mau ngapain? Kok ikut aja Ustaz? Saya minta tolong ini. Saya jemput ke Peranji. Saya ikut karena saya nggak dikasih tahu apa-apa. Diajak ke rumah sakit. Begitu masuk, kata anaknya ini, Ustaz, inilah ayahnya. Saya tanya, kenapa ayahnya? Kenapa ayah bapak ini? Sudah 3 bulan Ustaz nggak makan, nggak minum. Setengah sudah mati Ustaz. Dari perut ke bawah sudah nggak bisa digerakkan. Sudah putih semua. Saya kaget, kok bisa? Dan yang dari pusat ke atas itu seperti suara harimau keluar. Wow. Tapi nggak diajak bicara, nggak nyambung, nggak bisa ini, nggak jawab lagi. Terus saya tanya, semasa hidupnya apa yang dilakukan oleh ini? Oh, dia mengatakan, Ustaz, demi Allah, ayahku ini semasa sehatnya punya harimau. Makanya setiap dia kemana-mana, dia selalu gabung bersama harimau. Dan saya sudah menyaksikan sendiri, Ustaz, ketika dia sedang tidur sendirian, saya lihat ada orang yang sangat besar tidur di sampingnya dan satu lagi menjaganya. Saya katakan, inilah bahayanya jin. Iya, bahaya sekali. Setelah kita rukyah dan mohon kepada Allah supaya Allah yang hilangkan penyakit itu, maka dengan izin Allah hilangkan boleh diwakafkan. Dan ini sering saya temukan, ya. Ketika ada orang yang sakaratul maut itu disiksa oleh jin tersebut. Ada yang bahkan sampai 2 tahun disiksa, hanya minum air putih dan badannya itu sudah, tulangnya sudah kelihatan semua. Ini bahayanya jin. Orang sering masuk susu, masang susu, juga akhir hayatnya akan seperti itu. Bahayanya luar biasa. Dan itu bukan satu orang 2 orang. Dan ini sudah banyak saya temui. Nah, ini bahayanya jin. Makanya kalau ada orang atau kakek kita atau siapapun, nah kamu kesini, saya akan berikan kamu ilmu dan ilmu inilah yang akan menjaga dirimu. Bapak terima apa tolak? Terima apa tolak? Kalau ilmu ini nak kamu pegang, maka kamu akan menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang lebih dermawan. Kira-kira Bapak pilih iya atau tidak? Tidak. Iya atau tidak nih? Baik. Nah ini, jangan kita merasa di dunia Masya Allah dapat semuanya karena bantuan dari jin. Jangan, bahayanya nanti di akhir. Dia pertama kita peralat dia, kamu dapat dikasih ini, tapi begitu mau menjelang wafat, disitulah dia akan menyiksa kita. Bisa jadi kita menjadi orang apa? Sukrul khatimah. Makanya hati-hati. Kalau punya segera dibuang, jangan dipelihara.
ini apalagi memelihara jin. Ada orang meminta ruqyah, Ustaz, saya memelihara jin 3. 2 saya taruh di rumah, 1 ikut bersama saya, 1 lagi menjaga keluarga saya. Kemana mereka pergi? Itu 1. Ustaz, saya mau ruqyah, boleh nggak Ustaz ruqyah? Saya bilang, putuskan dulu hubungan dengan jin. Kalau sudah diputuskan, baru saya mau ruqyah. Tapi kalau minta ruqyah dan tidak memutuskan hubungannya, percuma, nggak ada hasil. Justru apa? Ruqyahnya akan capek. Nah gitu. Nah itu. Baik. Mampu mengobati orang yang sakit dengan cara yang sederhana. Pada seperti bacanya bismillah, 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 ditepuk sembuh. Bismillah, bismillah, ditepuk sembuh. Itu bisa ada yang membantunya. Ada juga orang yang membantu. Ustaz, kalau orang itu dia sholatnya jarang, bahkan nggak pernah sholat, tapi hanya baca bismillah, tepuk sembuh. Nah itu bisa jadi apa? Ada jin keturunan. Ada jin keturunan. Sering mimpi bertemu dengan orang tua atau nenek moyang yang sudah meninggal. Kenapa disering mimpi dengan itu? Karena dia akan memberitahukan ilmu-ilmu yang akan diwariskannya. Sering didatangi orang tua atau nenek moyang yang sudah meninggal dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Bapak dan Ibu, saya berikan salah satu ilmu. Ini coba Bapak dan Ibu perhatikan. Kalau ada orang yang meninggal, ketika lisannya mengeluarkan busa, itu jangan jangan dipegang. Jangan dipegang, apalagi dihisap. Kenapa? Itu ilmu yang bahaya. Ini Ibu, Bapak dan Ibu, saya kasih tahu, kalau ada orang yang meninggal dan dia mengeluarkan busa, jangan dipegang busa itu dan jangan dihisap. Kalau Bapak dan Ibu pegang atau isap, maka malamnya dia akan mendatangi Bapak dan Ibu dan mengatakan, "Fulan, pegang ini." Ini nyata, benar, ini nyata. Kenapa saya seperti itu? Karena saya pernah melihat dengan alam mata saya sendiri. Kemudian ada anaknya mengisap, kakeknya meninggal, anaknya mengisap. Kemudian malamnya ditangi, "Wahai anakku, gali kuburku, ambil kaki sebelah kananku, kamu potong, kemudian kamu ikat. Karena aku akan mewariskan ilmu." Bapak dan Ibu mau? Baik. Pada saat terdesak atau terjepit, jin akan datang untuk membantunya. Ini karena ada ikatan perjanjian, maka jin itu akan mengikatnya. Tapi ketika dia akan melanggar perjanjian itu, seseorang melanggar perjanjiannya, maka dia akan membahayakannya. Ya, dan dia akan membahayakannya. Nah, inilah 8 tanda orang yang memiliki jin keturunan atau jin nasab. Maka ini harus diperhatikan. Nah, bagaimana cara mengalahkan jin nasab itu? Bagaimana cara melumpuhkan jin nasab itu? Apakah bisa kita lumpuhkan? Apa bisa kita keluarkan? Bisa. Nah, insya Allah nanti prakteknya. Bukan sekarang, nanti perbuat minggu ketiga insya Allah. Ya, karena di sini cara mengalahkan jin dalam mimpi, cara mengalahkan jin nasab, cara mengatasi ain. Insya Allah minggu ketiga, pertemuan ketiga baru kita akan praktekkan caranya bagaimana. Pertemuan keempatnya baru praktek langsung. Insya Allah. Baik. Nah, sedikit saya berikan gambaran. Kalau orang yang terkena penyakit ain atau ketika terkena ain dari orang lain, maka cara yang paling mudah Bapak dan Ibu, ambil 1 gelas air, bisa dicampur dengan bidara, bisa dicampur dengan bidara atau garam, atau garam secukupnya, atau dicampur madu. Kalau
berempat macam bisa. Garam, madu, bidara, dan air. 4 campur. Lalu setelah itu kita baca doa-doa yang tadi. Kita baca ulang-ulang sambil dipegang gelasnya, masukin seperti ini telunjuknya. Nah, gelas air. Ya, masukin ke dalam begini. Ya, pegang, baca. Tempel. Baca. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa u'adzu. Bismillah, 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 bismillah. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna darrun wa la fajr min syarri ma yanzilu minas sama' min syarri ma yanzilu fiha. Itu dibaca sampai dimasukin telunjuknya ke dalam air tadi. Baca, dekatkan sambil ditiup. Ya, setelah baca baca lagi. Setelah terakhir tutup dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Itu dibaca 7 kali. Tiup dan mohon kepada Allah, ya Allah sembuhkan aku dari penyakit ini. Ya Allah sembuhkan aku dari penyakit ini. Dan ketika kita baca itu Bapak dan Ibu, ayat doa yang tadi itu, maka ayat itu akan kembali kepada orang yang mengirimnya. Insyaallah dengan izin Allah. Makanya bisa kita menghancurkan aib dan bisa kita mengembalikan aib kepada pemiliknya. Ini khusus kita saja ya. Khusus kita saja. Rahasia kita bersama. Cara mengembalikan aib kepada pemiliknya. Maka baca doa Jibril tadi. Yang 2 itu dibaca sambil masuk ke tanah. Itu dengan secara tidak langsung, insya Allah dengan izin Allah aib itu akan kembali kepada pemiliknya. Ya. Dan pemiliknya akan merasakan akibat dari berbuat perbuatan tersebut. Insyaallah. Insyaallah, jazakumullah khair. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, kami persilakan. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Ayo silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Baik. Ada orang yang sering suka melihat jin gitu. Melihat kita maksudnya gimana? Baik. Baik. Memang Allah sering katakan dalam Al-Quran surah yang terakhir ada kalimat apa? Minal jin. Kalimat jin ketika ada dalam ilmu bahasa Arab, ketika ada huruf jim bersambung dengan nun, jinnah, jannah, junnah, itu artinya sesuatu yang tersembunyi, tidak tampak oleh kasat mata kita. Jin artinya apa? Jin artinya tidak tampak. Kalau ada jin yang menampakkan dirinya jin stres, ya jinnya stres karena ya jin itu apa? Tidak kelihatan. Nah, kalau ada orang yang mencari-cari jin, nah sama-sama stres. Ya, karena apa? Dengan secara ilmiah jin itu tidak bisa dilihat, nggak bisa dilihat. Makanya jin kata Allah minal jin dan tuanas jin. Kalimat jin, ya jinnah, junnah, jannah itu sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Nah, apakah jin itu bisa melihat kita? Iya. Makanya kata Nabi kalau masuk kamar mandi baca doa. Kalau ada orang yang masuk kamar mandi tidak melihat doa, tidak membaca doa, berarti jin itu sedang menontonnya. Ush. Ya, jinnya menonton. Berarti kita telah menampakkan seluruh tubuh kita kepada jin. Apalagi orang yang berlama-lama di kamar mandi. Berarti jinnya senang. Di sini aja kamu terus, nanti aja keluar. Nah itu berarti jinnya senang sama orang itu, sehingga dia senang di kamar mandi. Kalau masuk kamar mandi, masya Allah 1 jam baru keluar. Itu ngapain aja jalan itu? Nah itu. Nah berarti ini apa?
orang itu tidak pernah baca doa ketika masuk kamar mandi. Nah, bagaimana cara mengalahkan jin-jin itu, Ustaz? Maka Nabi mengatakan, bacalah bismillah dalam segala aktivitas. Melemahkan jin, baca bismillah. Mau makan, bismillah. Dan gunakan tangan. Ada orang, seorang ustaz hafiz, ya, hafal Quran 30 juz, bisa kesurupan. Padahal dengan secara logika nggak mungkin. Dia kan sudah hafal Quran 30 juz. Kok bisa dia kesurupan? Apa penyebabnya? Karena dia sering makan dengan tangan kiri buat apa? Nah, buat memegang yang kurang baik. Tapi kalau tangan kanan untuk yang baik. Makanya kata Rasulullah apa? Kiri ini tangan yang sering yang paling disukai oleh jin. Tangan kiri ini adalah tangan yang saking disayang oleh jin. Makanya jin itu apa? Suka makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan. Makanya sekali kita minum dengan tangan kiri bapak dan ibu, maka di saat itulah dia akan masuk ya ke dalam jasad. Ya, dia akan masuk ke dalam aliran darah. Nah, seperti itu Allah besok. Silakan kalau ada yang lain. Bisa Pak Ustaz ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi yang nanya Pak Ustaz, mohon maaf. Oh ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Bu Mini. Ini untuk membedakan Pak Ustaz jin yang benar-benar jin atau mimpi, karena kan udah sering dipimpin almarhum bapak itu yang benar-benar jin atau yang benar bapak tuh kangen, yang membedakannya itu apa Pak Ustaz? Baik, Masya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, apakah sebelum tidur sering baca doa? Sering Pak Ustaz, alhamdulillah, plus ayat kursi. Alhamdulillah. Baik. Nah, ketika mimpi dengan orang tua ya atau almarhumah ya, ibunda, itu tandanya Allah masih berikan kerinduan dengan mempertemukan antara anak dengan orang tua. Ya, itu tandanya Allah masih memberikan memberikan kerinduannya dengan wasilah mimpinya. Ketika mimpi dengan seorang ustaz yang diidamkannya atau dengan seorang kiai ya yang diidamkannya, Allah pertemukan, itu sebuah anugerah. Tapi kalau dia datang dengan mengatakan, "Nah, saya datang kepadamu hanya memberikan satu bingkisan ini," nah itu beda. Tapi kalau dia datang tidak bercakap apa-apa, tidak berbicara apa-apa, hanya melambaikan tangannya, berarti itu anugerah dari Allah. Tapi kalau dia berbicara, ngomong, memberikan sesuatu kepada anaknya, berarti itu dia ingin dengan secara tidak langsung ingin mewariskan ilmu yang ia miliki. Karena itu jin. Tapi kalau dia tidak bicara, hanya melambaikan tangannya atau hanya senyum, itu anugerah dari Allah. Gak pernah ngomong, diam aja. Iya, kalau hanya diam atau senyum, nah itu berarti itu anugerah dari Allah. Mimpi yang indah disebut dengan ru'yat shalihah. Mimpi yang indah. Nah, itu cara membedakan. Kalau dia ngomong, "Nak, kamu kesini," atau "Fulanah, kamu kesini, ini ambil ini," nah itu berarti dia apa? Jin yang ingin memberikan warisan ilmu. Nah, Bapak dan Ibu tahu gak? Ketika Nabi Isra wal Mi'raj, tiba-tiba Rasulullah melihat seorang wanita yang tua yang dipenuhi badannya oleh perhiasan. Pernah mendengar kisah ini? Nah, insyaallah minggu depan aja. Baik. Belum dengar Pak Ustaz. Ayo Pak Ustaz, tuntaskan. Masya Allah. Baik. Kata Nabi, "Wahai Jibril, siapakah wanita itu?" Kata Jibril, "Dan kau berbicara dulu wahai Muhammad, naik dulu ke atas." Kemudian di langit itu Nabi lagi melihat seorang wanita yang dijungkir balikkan oleh Allah. Ya, kepalanya di bawah, kakinya di atas,
ada orang yang robek mulut sampai ke belakang, ya. Kemudian ada yang dihantam pakai batu. Kata Nabi, ya Rasulullah, Jibril, saya nggak kuat lagi melihat. Kita turun lagi ke dunia. Kata Jibril, jangan naik terus sampai ke Sidratul Muntaha. Setelah dari sana baru turun. Setelah sampai ke bumi, barulah Jibril mengatakan, wahai Muhammad, seandainya kamu dekati wanita tua tadi itu, maka umatmu akan menjadi pencinta dunia. Kalau kau mendekati wanita tadi dan kamu tertiup dengan rayuannya, maka umatmu akan menjadi pencinta dunia. Karena wanita itu itulah dunia. Wanita yang sudah tua, dia berhias dengan perhiasannya, menguji apakah kamu tertarik dengan dia atau tidak. Kemudian orang yang dihantamnya adalah orang yang suka menceritakan aib orang lain. Hati-hati, makanya kalau ada temannya lagi ruqyah tersingkap, jangan ceritakan aib, bahaya. Makanya kata Allah, kata Rasulullah, demi Allah dan aku minta pertolongan kepada Allah untuk umatku agar diselamatkan di akhirat kelak. Itu permintaan Rasul Rasulullah. Sebenarnya. Tanya Pak. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanya, mungkin nama saya yang lalai. Saya sudah mendengarkan semua uraian Pak Ustaz. Tapi dari tadi saya tanya, nanti maksud ain itu apa? Yang satu Pak. Yang kedua, tadi kan Bapak menceritakan Pak Ustaz, kita di rumah dan air dengan madu, dengan garam dan sebagainya di udara. Bolehkah kita lakukan itu tanpa ada yang bilang apa? Dengan dasar waktu hanya ingin supaya kita sehat, supaya kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisakah kita lakukan itu tanpa kita kena jiban dan minum sebagai minum hidup yang kita lakukan, terutama untuk anak kita. Yang pertama, apa itu ain? Ain itulah pandangan jahat. Pandangan jahat, pandangan iri. Ya, dia nggak mau orang itu nggak mau melihat ibu. Ibu kok dapat ini sih? Kenapa sih ibu itu harus begini sih? Kenapa sih ibu itu harus dengan tangan memberi orang lain sih? Itu pandangan jahat. Pandangannya jahat kepada ibu dan juga diikuti dengan iri hati. Maka kita disebut iri hati orang lain kepada ibu. Ya, dari luar masuk kepada ibu. Apabila ibu tidak punya benteng, maka dia akan mudah masuk ke dalam. Tapi kalau ibu punya benteng, dia akan mental. Gitu, dia akan mental. Nah, makanya disebut dengan ain itu adalah pandangan jahat yang ditujukan kepada kita. Gitu. Pandangan baik itu pandangannya ataupun iri hati. Makanya ini itu disebut dengan hasad. Makanya ain dan hasad itu sama. Itu sama. Makanya Allah katakan apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Makanya kalau hasad ini masuk bahaya juga. Karena ain dan hasad sama. Ain matanya memandang dengan pandangan sini jahat dan dia bapak punya niat yang iri. Gak mau melihat, kenapa sih Ibu Laila itu pakaiannya bagus? Kenapa sih ibu yang pakai kacamata itu setiap ke masjid selalu pakai mobil? Contoh. Itu nggak mau dia melihat apa yang dimiliki oleh seseorang. Dia selalu iri. Nah, hati-hati. Ucapan yang keluar dari lisannya itulah penyakit yang disebut dengan ain ataupun hasad yang akan masuk kepada diri orang yang dituju. Kalau orang itu punya benteng, insya Allah dia akan mental kembali kepada orang mengirimnya. Itu ain. Yang kedua, bolehkah minum yang tadi campuran bidara tadi? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ